Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atuhu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga pada saat hari ini, baik nikmat kesehatan, baik nikmat kesempatan di malam hari ini, hingga pada nikmat iman yang masih diberikan kepada kita, tentunya untuk bekal kita supaya bertakwa kepadanya. Salawat berangkakan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan sedikit mengulas tentang etika berusaha. Etika tentang usaha dan juga lingkungannya. Kalau kita teliti kembali di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, entrepreneur yang paling sukses di zamannya adalah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan semua keteladanannya, dengan semua ala aminnya, kejujurannya, beliau bisa menaklukkan kawasan hingga duniawi. Bukan cuma menjadi pemimpin, tapi juga menjadi entrepreneur, pengusaha yang luar biasa. Hingga sampai saat hari ini patokan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam berusaha atau dalam berbisnis juga perlu untuk beretika. Bukan hanya berpolitik, bermasyarakat, di dalam keluarga yang memerlukan etika, bukan, tapi juga di dalam usaha sangatlah perlu untuk beretika. Ekonomi yang rahmat lil alamin, rahmat itu bukan cuma untuk manusia, rahmat itu juga berlaku untuk hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Kalau kita mendirikan satu perusahaan, contohnya adalah pabrik tahu, tentu di situ ada pembuangannya, pembuangan ampas tahunya. Maka di dalam beretika ekonomi kita tidak harus selalu mementingkan keuntungan bagi perusahaan kita atau bagi diri sendiri. Tapi sangat perlu untuk kita meneliti di samping perusahaan kita, di samping pabrik yang kita gunakan di situ. Terlebih-lebih pabrik kita itu di lingkungan yang belum pernah ada pabrik di situ. Maka selokan tersebut, pembuangan air tahu tersebut, kita harus perhatikan kemana pembuangan itu akan pergi. Apakah pembuangan air yang kita buat itu bisa merusak manusia di situ?
bisa merusak hewan di situ atau bahkan merusak tumbuh-tumbuhan yang ada di situ di sekitar pabrik kita. Maka itulah pentingnya beretika ekonomi. Di dalam kitab juga disebutkan bahwasanya la yu'dhi ahadan min khalqillahi ta'ala li'ajlil kasbi. Artinya jangan mementingkan usaha duniawi atau jangan menyakiti hati seorang hamba Allah hanya lantaran mengejar usaha duniawi. Maka di situ terlihat bahwasanya usaha duniawi itu boleh, mencari keuntungan itu boleh, tapi jangan sampai merusak ekosistem yang di pinggirnya. Misalnya ekosistem yang sangat familiar yang bisa merusak adalah ekosistem manusia, hewan di lautan, tumbuhan di gunung, di hutan. Jangan sampai kita merusak hanya lantaran kita mencari untung. Di dalam ekonomi syariah tersebut bahwasanya keuntungan itu bukan hanya keuntungan uang. Yang dicari dalam ekonomi syariah itu keuntungan ada dua. Yang pertama adalah keuntungan duniawi dan juga yang kedua adalah keuntungan akhirawi. Jadi bagaimana untuk menyatukan kedua tersebut? Nah, disitulah pentingnya ekonomi yang mempunyai etika syariawi, yang mempunyai etika syariah. Di dalam kitab juga disebutkan bahwasanya an la nafsuhu fil kasbi jidda. Jangan terlalu mementingkan usaha duniawi. Nah, di dalam kitab tersebut jelas bahwasanya kita disuruh jangan cuma mementingkan duniawi. Karena usaha tersebut kita lakukan, kita buat usaha tersebut bukan cuma menguntungkan salah satu seorang, bukan cuma menguntungkan duniawi, tapi juga harus bisa kita kelola untuk menguntungkan ke akhirat kita. Seperti yang disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan, wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu khoda." Bekerjalah kamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah kamu seolah-olah engkau akan mati besok hari. Yang pertama itu adalah untuk duniawi. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup untuk selamanya. Wa a'mal akhiratika ka'annaka tamutu khoda. Dan berusahalah kamu, kata Nabi Muhammad SAW, untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok hari. Maka di situ jelas kembali ditegaskan kepada kita, berusaha tersebut atau mencari keuntungan kehidupan di dunia ini sangat perlu untuk kehidupan kita. Tapi jangan dilupakan bahwasanya mencari keuntungan tersebut kita juga harus mementingkan akhirat kita. Maka kesimpulannya, jamaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mawas diri, berusaha boleh, tapi juga kita harus berusaha untuk mencari untung, bukan cuma untuk di dunia tapi juga untuk akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan.
Lebih kurangnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.